Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Di tengah panasnya sabana Afrika Timur, terdapat sebuah pemandangan yang memukau serta penuh dengan paradoks, yaitu salju abadi yang menyelimuti puncak Kilimanjaro, sebuah gunung yang menjulang megah di Tanzania, dan sekaligus merupakan puncak tertinggi di Afrika. Salju ini menjadi salah satu fenomena alam yang paling dramatis dan menakjubkan di dunia, yang kemudian mengubah puncak tertinggi Afrika yang dikenal tandus menjadi sebuah mahkota putih berkilauan. Kilimanjaro merupakan salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana salju dapat ditemukan pada ketinggian tropis. Pada ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut, salah satu dari 3 puncak Kilimanjaro diselimuti oleh gletser dan salju abadi, menciptakan pemandangan yang tampak kontras dengan dataran panas serta kering di bawahnya. Salju ini terbentuk melalui proses presipitasi pada ketinggian tinggi, di mana suhu yang cukup rendah memungkinkan terjadinya kondensasi serta pembentukan salju. Angin pasat timur laut membawa uap air dari Samudra Hindia, yang kemudian naik dan mendingin saat mencapai ketinggian gunung. Proses ini menyebabkan presipitasi dalam bentuk salju di puncak gunung, menciptakan lapisan es serta gletser yang sangat memukau. Gunung Kilimanjaro terdiri dari 3 kerucut vulkanik yang memukau, yaitu kerucut Kibo, Shira, dan Mawenzi. Setiap kerucut memiliki cerita dan keunikan tersendiri, yang kemudian menjadikan Kilimanjaro sebagai simbol kekuatan dan keindahan alam yang tidak tertandingi. Gunung Kilimanjaro merupakan sumber air utama untuk kawasan lembah Sungai Pangani, seluas 40 km di Tanzania. Kilimanjaro juga menjadi sumber makanan, bahan bakar, serta bahan bangunan dan tempat yang sangat penting bagi penduduk di sekitarnya. Beberapa dari mereka telah mendiami wilayah sekitar Gunung Kilimanjaro selama berabad-abad, membentuk sebuah komunitas yang unik dan beragam. Salah satu kelompok etnis yang tidak dapat dipisahkan dari keragaman budaya Kilimanjaro adalah suku Chaga, suku terbesar yang mendiami lereng Kilimanjaro, terutama di lereng selatan serta timur gunung. Sejak sekitar 400 tahun yang lalu, suku Chaga telah mendiami Kilimanjaro dengan menggusur atau menyerap suku-suku sebelumnya. Suku Chaga dikenal sebagai petani yang terampil, di mana mereka menanam berbagai jenis tanaman seperti kopi, pisang, jagung, dan sayuran, dengan sistem irigasi tradisional yang dikenal sebagai Fongo, salah satu sistem irigasi paling tua serta paling kompleks di Afrika. Suku Chaga menganut kepercayaan tradisional yang berpusat pada pemujaan serta kekuatan alam. Mereka percaya bahwa Gunung Kilimanjaro adalah tempat suci yang dihuni oleh arwah para leluhur. Dan meskipun banyak anggota suku yang kini memeluk agama Kristen, praktik-praktik tradisional masih sering dilakukan, terutama dalam upacara pernikahan dan pemakaman. Selain dihuni suku Chaga, Kilimanjaro juga dihuni suku Masai, salah satu suku paling terkenal di Afrika Timur, terutama di kawasan Kenya dan Tanzania. Mereka adalah suku semi-nomadik yang tinggal di dataran rendah di sebelah barat dan selatan gunung. Kehidupan mereka berpusat pada penggembalaan ternak, terutama sapi, yang dalam budaya mereka dianggap sebagai simbol kekayaan serta status sosial. Budaya suku Masai ditandai dengan pakaian tradisional berwarna cerah yang biasanya berwarna merah, yang dianggap sebagai lambang keberanian dan kekuatan.
Pakaian ini dikenal sebagai syuka, yang dikenakan dengan cara dililitkan di tubuh dan diikat pada bahu. Mereka juga terkenal dengan tarian lompat-lompat yang disebut adumu, yang sering dilakukan oleh para prajurit muda atau morani dalam upacara inisiasi. Para penari melompat setinggi mungkin secara bergantian, yang hal itu dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan serta ketangkasan. Suku Masai memiliki struktur sosial yang kompleks, yang dibagi menjadi klan dan kelompok usia. Klan adalah unit dasar dalam masyarakat Masai yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah. Setiap klan dipimpin oleh seorang kepala klan yang bertanggung jawab atas beragam keputusan penting, serta penjagaan terhadap tradisi mereka. Adapun kelompok usia adalah sistem yang menggolongkan pria berdasarkan usia mereka, serta menetapkan peran dan tanggung jawab tertentu dalam masyarakat. Kelompok usia ini bergerak melalui serangkaian tahap kehidupan, termasuk masa kanak-kanak, prajurit muda, dan akhirnya menjadi seorang tetua yang dihormati. Keluarga suku Masai biasanya hidup dalam komunitas yang disebut boma, yang terdiri dari beberapa pondok yang dibangun oleh perempuan. Masyarakat Masai menganut sistem poligami di mana seorang pria dapat memiliki beberapa istri. Setiap istri memiliki pondoknya sendiri, dan kehidupan keluarganya berpusat di sekitar penggembalaan ternak serta kegiatan sehari-hari lainnya. Suku Masai memiliki sistem kepercayaan tradisional yang menyembah dewa utama bernama Engai atau Engai. Mereka percaya bahwa Engai adalah pencipta segala sesuatu dan berperan sebagai pelindung ternak serta alam. Upacara keagamaan yang sering dipimpin oleh pemimpin spiritual yang disebut Ibon masih sangat penting bagi mereka, kendati di sisi lain pengaruh agama Kristen serta Islam telah meningkat di kalangan suku Masai. Selain dikenal kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi yang terus dijaga oleh kelompok etnis lokal, keragaman iklim Kilimanjaro memungkinkan berbagai spesies flora dan fauna untuk berkembang di gunung ini. Hutan hujan tropis di kaki gunung adalah rumah bagi berbagai spesies pohon seperti kamper dan podocarpus, serta fauna termasuk gajah, kerbau, dan berbagai spesies primata serta burung. Di zona yang lebih tinggi, kondisi yang lebih keras mendukung kehidupan spesies seperti kelinci gunung dan beberapa spesies burung endemik. Karena itu, adalah tepat jika dikatakan bahwa Gunung Kilimanjaro simbol kekuatan alam yang sangat megah, menawarkan keindahan yang memukau, serta tantangan yang luar biasa. Dari puncak bersalju yang tinggi, hingga hutan hujan yang lebat, gunung ini adalah bukti dari keberagaman dan keajaiban alam. Kendati demikian, Kilimanjaro tengah menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim global. Gletser di puncak gunung telah menyusut drastis selama beberapa dekade terakhir, dengan prediksi bahwa mereka mungkin hilang dalam beberapa dekade mendatang jika pemanasan global terus berlanjut. Ini tidak hanya mengubah lanskap Kilimanjaro, tetapi juga mempengaruhi sumber air bagi masyarakat di sekitarnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.